Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian dan juga guru-guru dari Fatih Bilingual School. Alhamdulillah, yang pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, kita meskipun secara online kita berada di sebuah majelis yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu majelis ilmu. Ini merupakan salah satu taman dari taman surga, karena mamin majlisin min majalisil ilmi illa raudhatun min riyadil jannah. Tidak ada suatu majelis ilmu kecuali merupakan taman dari taman surga. Baik, topik kita pada malam hari ini adalah babul yakin wat tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Baik, ini dua hal yang sangat menarik, yaitu tentang keyakinan dan ketawakalan. Nah, tentang yakin sendiri, sebelum kita memasuki kepada inti pembahasan kita tentang yakin sendiri, yakin itu artinya kita mempercayai 100%. Tidak ada keraguan di situ, itu namanya yakin. Di bawah yakin ada namanya zon atau prasangka. Nah, zon ini itu tidak meyakini 100%. Kadang-kadang kita tetapi lebih condong ke salah satu, cuman masih ada sedikit keraguan atau ketidakpastian. Misal kalau saya ingin mengatakan, kayaknya Ustadz Indra malam ini hadir. Saya ada ada kepercayaan dalam hati saya dia akan hadir, tapi saya tidak bisa memastikan. Maka ini disebut dengan zon. Itu di bawah derajat yakin. Kemudian di bawah derajat zon ada namanya waham. Al-waham. Waham ini al-waham ini di bawah ini lagi ya, di bawah zon lagi. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut dengan syak. Syak itu benar keraguan, yang mana ini antara A dan B itu sama-sama dia tidak yakin gitu. Sama-sama 50%. Saya sepertinya itu A. Tidak, itu sepertinya B. Jadi dia tidak bisa menimbang itu. Dia mengira bahwa dua hal itu sama-sama ada kemungkinannya dan sama-sama dia tidak yakin. Nah, itu disebut dengan syak, yang merupakan antonim dari yakin. Nah, sekarang yang kita bahas itu semuanya pekerjaan hati, baik itu yakin, zon atau prasangka tadi, waham, kemudian ada yang disebut dengan syak tadi, semua pekerjaan hati kita. Dan salah satu dari pekerjaan hati kita tersebut yaitu yakin, yaitu mempercayai 100%. Itulah yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian ada yang kedua, yaitu at-tawakkul, atau yang kita sebut selalu dengan tawakal ya. Kita selalu mengatakan tawakal kepada Allah. Nah, itu kita membahas dua hal ini. Tawakkul dalam bahasa Arab juga, kita juga kalau misalkan mempelajari bahasa Arab, ada dua yang harus kita juga perhatikan tentang tawakkul ini. Ada tawakkul, ada tawakul. Itu dua hal yang berbeda lagi, bertolak belakang. Tawakkul atau yang kita sebut dengan bahasa Indonesia selalu mengucapkannya dengan tawakal, istilah tawakal. Tawakul artinya adalah berserah diri. Tawakul artinya menyerah. Nah, ini dua hal yang bertolak belakang. Tawakul artinya kita melakukan sesuatu dengan prosedurnya, kemudian hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu disebut tawakul. Tapi tawakul artinya itu menyerah. Dia boleh tanpa usaha, dia langsung menyerah. Atau dia sudah berusaha belum maksimal, dia langsung menyerah. Atau pesimis. Nah, itu disebut tawakul. Jadi dua istilah ini juga harus kita tahu perbedaannya. Baik, kemudian di sini ada ayat Al-Qur'an, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini berarti, Al-Ahzab artinya adalah sekutu ya. Kalau kita bahasakan sekutu. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu
wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'al mu'minun, manakala atau ketika orang mukmin melihat al-ahzab, golongan-golongan atau sekutu-sekutu. Yang dimaksud golongan atau sekutu di sini adalah pada peristiwa perang Ahzab atau nama lainnya perang Khandaq. Perang yang saat itu umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah itu menggali parit atas dasar ide dari sahabat Salman Al-Faris. Nah, ketika saat itu umat muslim yang dipimpin Rasulullah melihat golongan orang kafir Mekah bersekutu dengan orang Yahudi di Mekah, di Madinah. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Mereka bersekutu untuk berperang dengan kaum muslimin. Nah, ketika orang muslim melihat ini, ternyata kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah itu ternyata tidak gemetar. Ternyata tidak takut. Justru dengan keyakinan tadi dan dengan sepenuh tawakal kepada Allah, apa kata mereka? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa iman wa taslima. Nah, justru mereka bertambah keyakinan dan keimanan mereka serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu yang pada zaman ini mungkin di tubuh umat Islam sendiri di seluruh dunia, mungkin ini sedikit melemah. Rasa keyakinan yang benar-benar penuh di dalam hati kepada Allah dan rasa tawakal yang begitu tinggi. Karena saat itu umat muslim itu dulu di zaman ini, di masa perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang sekutu, itu umat muslim sama sekali tidak punya sekutu. Sementara kaum kafir dari kafir Mekah itu bersekongkol dan bersekutu dengan beberapa golongan Yahudi di Madinah, dan mereka mempunyai benteng-benteng di sana. Nah, melihat jumlah yang banyak, melihat kekuatan yang besar, umat Islam saat itu justru tidak gemetar, tapi dengan yakin justru mengatakan bahwa inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena beliau sedang dalam keadaan menegakkan kalimat Allah dan juga sedang berada dalam jalan Allah, sehingga dengan yakin mereka mengatakan sadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah dan Rasulnya. Mereka tahu bahwa ada janji surga. Beliau tahu bahwa Allah bersama mereka. Maka keimanan mereka bertambah, ya. Keimanan mereka bertambah. Nah, mungkin kita tahu sendiri bagaimana di saat itu strategi perang yang disampaikan oleh Salman Al-Faris juga dengan keyakinan yang penuh. Dia sebagai orang yang berasal dari Persia ataupun Iran yang sudah canggih saat itu ilmu tentang peperangan, strategi perang. Dengan keyakinan beliau mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita gali saja parit. Maka umat muslim pun menggali parit sangat panjang paritnya dan sangat dalam. Nah, ketika perang terjadi, meskipun sekutu kaum kafir tersebut memiliki jumlah yang banyak dan juga memiliki teman yang banyak, ketika terjadi perang justru mereka terkecoh dan tertipu dengan adanya parit. Kemudian ketika pasukan mereka dengan kuda ketika meloncat untuk menyerang kaum muslimin, justru jatuh ke dalam parit tersebut. Maka peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu adalah bukan salah satu, tapi modal utamanya adalah dengan keyakinan yang penuh dan tawakal yang tinggi kepada Allah sesuai dengan ayat ini. Kemudian di bawahnya itu ada keterangan mazadahum al-ibtila illa tasdiqan biwa'dillahi wa tasliman li amri. Nah, di sini disebutkan bahwa meskipun ujian itu ada dan bahkan ujian itu berat dan bertambah bagi kaum muslimin saat itu karena harus menghadapi
golongan-golongan kafir Quraisy yang bersekutu dengan kaum Yahudi, tetapi kaum muslimin keyakinannya kepada Allah justru bertambah. Nah, ini kita juga harus ambil pelajaran dari sini bahwa dari dulu kaum Yahudi sudah gemar dan suka bersekutu atau menjalin kerjasama dengan orang yang memang dapat menguntungkan mereka. Termasuk di perang Ahzab ini. Ketika mereka bersekongkol dengan kaum kafir, mereka berharap jika kaum muslimin jatuh, kaum muslimin dikalahkan, maka mereka bisa menguasai Madinah. Karena di saat itu mereka adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan mereka memang tidak bisa menguasai kota Madinah karena dipimpin oleh Rasulullah, dipimpin oleh kaum muslimin. Maka dengan bersekutu atau bersekongkol dengan kaum kafir yang ada di Mekah, mereka berharap jika kaum muslimin dapat dikalahkan, maka mereka akan mendapatkan tempat yang lebih luas di Madinah. Dan sampai saat ini orang Yahudi masih begitu. Jadi bukan sekarang saja orang Yahudi ingin mengusik Palestina atau mengusik bumi-bumi Islam lainnya, tapi memang dari dulu orang Yahudi ini agak sulit ya untuk kita jadikan sahabat gitu, untuk kita jadikan tetangga ini sangat sulit sekali gitu. Kemudian ada firman Allah juga di surah Ali Imran, wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Surah Ali Imran ayat 173 sampai 174. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka ya. Nah, justru dengan ada ancaman, tetapi orang-orang Islam justru semakin kuat keimanannya. Fanqalabu bi ni'matin minallah sampai akhir ayat, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar ya. Jadi di ayat 173 tadi mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang muslim mengatakan cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kita, wa ni'mal wakil, dan Allah, cukuplah Allah sebaik-baik wakil bagi kita. Jadi meskipun di situ disebutkan bahwa orang-orang sudah berkumpul untuk menjatuhkan kaum muslimin, untuk menyerang kaum muslimin, tetapi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita dan juga sebaik-baik wakil ya. Kemudian ada keterangannya di bawah, yamdahu ta'ala al-mu'minin alladzina istajabu lillahi war rasul bi anna takhwifan nasi lahum zadahum tasdiqan wa yaqinan wa quwwah ya. Allah memuji orang-orang yang beriman yang mana mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yakin bahwa manusia yang menakut-nakuti mereka, yang memberikan ancaman, justru dengan keyakinan kepada Allah akan membuat mereka menambah keyakinan kepada Allah dan juga kekuatan. Nah, inilah hal yang sangat baik di dalam Islam ya, bahwa keyakinan kepada Allah itu adalah hal yang paling utama. Jadi makanya tadi tidak ada keraguan. Nah, justru dengan keyakinan inilah terkadang segala sesuatu yang kita lakukan itu justru mulus. Misalkan saja kita ketika berobat pun, misalkan sakit, misalkan saya sedang terserang pilek gitu kan, kemudian aduh saya bisa tidak ya nanti kajian malam gitu, tapi dengan keyakinan alhamdulillah sekarang tiba-tiba lebih baik dibandingkan tadi gitu. Tadi misalkan mohon maaf gitu, ingus selalu mengalir gitu, sekarang kemudian tiba-tiba sesehat ini gitu, karena dengan keyakinan insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi urusan kita ya. Hasbunallah, dan mereka berkata hasbunallah ay kafinallah, artinya adalah cukuplah
Allah untuk kita sebagai penolong. Wa ni'mal wakil ay al-mawkul ilahil umur. Kemudian wa ni'mal wakil artinya segala sesuatu itu memang disandarkan dan dikembalikan kepada Allah. Jadi cukuplah Allah sebagai wakil kita gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan tawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Surah Al-Furqan ayat 58. Di situ ada keterangan wa fihi isyaratun ila anna man tawakkala 'ala ghairillahi faqad dha'a li'annahu yamut. Qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah, surah Al-Qasas ayat 88. Nah, di Al-Furqan ayat 58 tadi, di situ ada isyarat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertawakal sepenuhnya dengan keyakinan yang begitu tinggi dalam hati kepada Allah, maka merekalah yang beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang berserah diri kepada selain Allah, maka mereka telah melakukan kesia-siaan. Kenapa? Karena ketika kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, fa innahu yamut, maka orang tersebut ada batas kekuasaannya, ada batas masa hidupnya, ada batas kejayaannya. Dia bisa mati, dia bisa fana, kemudian dia bisa hancur dan seterusnya. Sementara Allah al-hayyul ladzi la yamut, Allah tidak akan pernah mati, ya. Maka Allah berfirman kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka itu semuanya akan sirna atau binasa. Segala sesuatu selain Allah semuanya akan binasa illa wajhah, kecuali Allah. Bahkan para malaikat yang diciptakan Allah sekalipun juga ada masa binasanya. Bahkan malaikat Israel yang kita takuti untuk mencabut nyawa kita, ada juga masa binasanya. Nanti atau kelak malaikat Israel juga akan mencabut nyawanya sendiri. Jadi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapat musibah pun kita harus mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi karena kita milik Allah, maka terserah pemiliknya kita diapakan. Jadi kita yang mengikuti permainan Allah, bukan kita meminta Allah mengikuti keinginan kita atau mengikuti apa yang terpikir di benak kita, bukan seperti itu, ya. Kemudian di situ ada lagi firman Allah, wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ibrahim ayat 11. Allah berfirman, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang-orang yang beriman itu berserah diri ataupun bertawakal. Kenapa? Karena idhuwal hayyul qayyum, karena Allah lah zat yang maha hidup dan juga maha perkasa ataupun maha segalanya. Ini kita masih membahas tentang ayat-ayatnya yang memang berkaitan dengan yakin dan juga tawakal, ya. Kemudian nanti baru kita sampai ke hadisnya. Sekarang di situ juga ada firman Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surah Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta, jika memang kamu sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kita sudah bulat tekadnya, kita sudah memang berusaha, maka tawakal 'ala Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Di situ ada keterangan idza azamta 'ala imda'i ma turidu ba'da al-musyawarah fatawakkal 'ala Allah ay thiq bihi la bil musyawarah. Nah, apabila kita sudah berazam, kita sudah bertekad dengan bulat dan berusaha apa yang kita inginkan, kita sudah memusyawarahkannya atas segala sesuatu gitu. Kita mempunyai rencana, kita sudah berdiskusi dengan teman-teman kita sudah bermusyawarah. Kemudian setelah itu kita harus fatawakkal 'ala Allah. Kita harus kemudian menyerahkan apa yang kita rencanakan, meskipun kita merasa sudah sangat matang, kita harus kemudian menyerahkan kepada Allah. Kemudian thiq bihi, setelah itu percayalah dengan Allah. Dengan ketawakalan kita tadi, kita percaya apapun keputusan yang diberi Allah itu yang terbaik. La bil musyawarah, bukan kita meyakini dengan yang kita musyawarahkan, kemudian kita menomorduakan rasa keyakinan kita kepada Allah, bukan seperti itu. Apa yang kita musyawarahkan boleh jadi di situ ada hal-hal yang masih kurang atau merupakan bukan yang terbaik untuk kita. Tapi hasilnya apapun yang terjadi, kadang-kadang kita merasa gagal, tapi sesungguhnya
belum tentu itu kegagalan di mata Allah. Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu dengan kolega kita, dengan partner kita, dengan rekan kita, atau dengan klien kita. Kita sudah merencanakan dengan baik, kita sudah atur serapi mungkin, kemudian ketika semuanya berjalan, kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita bicarakan, yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, yang tidak sesuai dengan yang kita susun. Maka kita harus sadar, itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah apapun hasilnya. Karena Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan apa yang diinginkan atau diminta oleh hambanya. Ini harus kita tanamkan dan kita camkan dalam diri kita. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan atau yang kita minta. Nah, maka kita harus berbaik sangka terus. Itulah yang didorong oleh rasa keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sangat tinggi tadi. Ada sebuah cerita saya melihat di sebuah video di India ya. Itu ada seorang ibu duduk-duduk yang sudah pakai tongkat, sudah tua, di bawah bangunan atau di bawah gedung. Kemudian di sampingnya ada anak muda yang sedang makan coklat. Kemudian tongkat tongkat yang dipakai nenek tersebut tiba-tiba jatuh karena mungkin terlepas dari tangannya. Kemudian dia meminta tolong kepada pemuda tersebut untuk apa? Untuk mengambilkan tongkat tersebut. Lalu pemuda tersebut sangat cuek. Dia mengatakan iya, tapi tidak diambil-ambil tuh tongkat seorang ibu tersebut ya. Hingga kemudian ibunya ini kesal karena sudah terlalu lama menunggu tetapi tidak diambilkan. Maka dia pun berusaha berdiri sendiri untuk mengambil. Saat dia beranjak dari tempat duduknya, kemudian dia ingin mengambil tongkatnya, tiba-tiba dari atas bangunan itu jatuh benda-benda yang sangat berat seperti besi. Mungkin ada benda tapi terbuat dari besi, kemudian tepat ke tempat duduk ibu tersebut. Maka setelah itu dia pun bersyukur karena dia mengatakan, wahai anak muda, kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi kamu sudah menyelamatkan saya. Artinya ternyata kadang-kadang ketika tidak sesuai yang kita inginkan, justru itu yang terbaik. Dia juga sebenarnya ingin sekali diambilkan tongkatnya, tapi Allah mempunyai cara tertentu untuk menyelamatkannya. Maka oleh karena itu kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah juga kepada hambanya. Karena memang Allah mempunyai cara gitu, bukan seperti cara yang kita inginkan ya. Maka kita harus selalu yakin kepada Allah dan juga selalu tawakal apapun yang kita usahakan dan juga kita rencanakan. Wal ayatu fil amri bit tawakkul katsiratun ma'lumah. Nah, ayat-ayat tentang perintah untuk bertawakal kepada Allah itu sangat banyak sekali. Tadi di sebelumnya kita udah membacakan baik tentang tawakal, begitu juga dengan yakin. Kemudian di bawahnya ada lagi wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah mencukupinya. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Aika fihi, yaitu Allah memberikan apa yang dibutuhkan orang tersebut menurut pandangan Allah. Allah memberikan kecukupan. Fi hadhil ayah wallati ba'daha fadlu tawakkul wa samaratuh. Nah, di ayat tersebut, di ayat yang wa may yatawakkal 'ala Allah yang barusan kita bahas, yang barusan kita baca, di situ terdapat tentang keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga buah manis yang bisa kita petik dari sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah banyak sekali kalau kita bertawakal, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita, kepada yang kita butuhkan dan seterusnya. Kemudian ada firman Allah taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imanan, maka iman mereka akan bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka berserah diri atau bertawakal. Ini merupakan beberapa ciri-ciri orang beriman ya.
yang disebutkan dalam ayat tersebut, ay yufawwiduna umurhum ilaih. Ini ada keterangannya, ay yufawwiduna umurhum ilaih, yaitu berarti orang mukmin menyerahkan segala urusan, segala perkara kepada Allah semata. Wa hadzal ayat sifatul mukmin haqqan, dan ayat ini menjelaskan tentang sifat seorang mukmin yang sesungguhnya atau sifat seorang mukmin yang sejati, ya. Nah, apa komentar Umair bin Habib? Kata Umair bin Habib, inna lil imani ziyadah wa nuqsana. Kata Umair bin Habib, sesungguhnya iman itu mengalami penambahan dan pengurangan. Jadi ini maksudnya iman manusia, ya. Karena ada iman malaikat, ada iman rasul. Iman rasul itu selalu bertambah, iman para nabi selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Nah, iman para malaikat itu hanya tetap. Kemudian iman iblis atau setan selalu berkurang, tidak pernah nambah. Adapun manusia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, ini yang dikomentari oleh Umair bin Habib adalah tentang iman manusia biasa, yaitu bisa bertambah dan berkurang. Qila, dikatakan, fama ziyadatuhu, bagaimanakah cara bertambahnya iman? Qal, dia pun menjawab, idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidnahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, wa hamidnahu, dan kita memuji Allah dengan segala pujian, fadzalika ziyadatuh, maka itulah tanda-tanda bertambahnya iman. Wa idza sahauna wa ghafalna fadzalika nuqsanu, dan apabila kita lalai, kita lupa dari Allah, kemudian kita lalai dari Allah, kita mengabaikan Allah dalam keadaan apapun, fadzalika nuqsanu, maka itulah ciri-ciri berkurangnya iman. Jadi misalkan kalau kita bermain catur, gara-gara bermain catur kita terlalu larut, kemudian sampai kita lupa bahwa azan sudah tiba, bahwa kita sudah lupa bahwa waktunya saya sholat, kita sudah lupa waktunya saya mengaji dan segala macam, maka itu bisa mengurangi keimanan kita, seperti itu. Maka kita harus perhatikan hal ini, ya. Wal ayatu fi fadli tawakkul katsira ma'lumah, sama seperti tadi ayat-ayat tentang fadilah ataupun keutamaan tentang bertawakal kepada Allah itu sangat banyak sekali. Alhamdulillah tadi ayat-ayat tentang tawakal dan yakin sama-sama kita sudah dengarkan tadi, kita sudah bahas bersama, sangat banyak sekali tadi yang mengatakan keutamaan kepada Allah dan seterusnya. Kemudian sekarang kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Tentu saja sangat banyak, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fal awal, ya. Ini yang di bawahnya ini wa ammal hadis. Fal awal, hadis yang pertama yang berkaitan dengan yakin dan tawakal ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kedua siapa? Kedua artinya di sini Abbas dan Ibnu Abbas, karena kedua sahabat ini merupakan sahabat Nabi dan juga merupakan kerabat Nabi juga. Abbas adalah paman Nabi, kemudian Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Jadi semoga Allah meridhai keduanya. Qal, Ibnu Abbas ini menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Ini di hari kiamat nanti, ya. "Uridat 'alayyal umam." Akan diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, umat-umat. Jadi umat-umat nanti kelak di akhirat akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Faro'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Maka Rasulullah mengatakan, aku melihat seorang nabi wa ma'ahu ruhaid, bersamanya ada ruhaid. Ruhaid itu artinya adalah kelompok kecil. Jadi aku melihat seorang nabi dan dia membawa beberapa orang atau sekelompok kecil manusia. Nah, ruhaid ini artinya adalah orang sejumlah di bawah 10 orang. Jadi seperti 9, 8, 7, 6, 5 itu disebut ruhaid. Jadi beliau melihat seorang nabi bersama orang dengan jumlah kurang dari 10, ya. Kemudian wan nabiyya wa ma'hur rajul war rajulan. Kemudian beliau juga melihat seorang nabi yang lain, bersamanya ada seorang laki-laki dan juga 2 orang. Artinya tidak banyak gitu. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kemudian beliau juga melihat
seorang nabi yang lain, walaysa ma'ahu ahad, tapi dia sendiri, tidak bersama siapa-siapa, tidak membawa golongan atau kelompok. Jadi ada tiga kelompok nabi tadi yang dilihat oleh Rasulullah. Pertama adalah seorang nabi kemudian bersama golongan kecil yang kurang dari 10 orang, kemudian seorang nabi yang lain yang membawa 1 atau 2 orang, kemudian seorang nabi juga yang tidak membawa siapapun atau hanya sendiri. Kemudian idrufi'a li sawadun azim. Kemudian tiba-tiba setelah Rasulullah melihat 3 nabi tadi dengan kelompok masing-masing, tiba-tiba kemudian diangkatlah kepada nabi atau diperlihatkan kepada nabi, diangkat sawadun azim. Artinya kelompok besar. Sawadun azim adalah jumlah yang banyak. Kemudian Rasulullah diperlihatkan jumlah yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Maka Rasulullah mengatakan, aku kira merekalah umatku. Karena golongannya begitu banyak. Faqilali, kemudian dikatakanlah kepadaku, kata Rasulullah, hadza Musa wa qaumu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi kelak Nabi Musa dengan golongan atau jumlah umat yang banyak diperlihatkan kepada Rasulullah. Walakin zur ilal ufuq. Kemudian suara tersebut melanjutkan lagi kepada Rasulullah dengan mengatakan, lihatlah ke sisi itu gitu, atau ke sudut itu. Jadi Rasulullah disuruh untuk melihat satu sudut, kemudian fanazortu, Rasulullah pun menoleh dan melihat sudut yang dimaksud. Fa idza sawadun azim, maka kemudian aku melihat, kata Rasulullah, di situ tiba-tiba memang sudah ada jumlah yang banyak yang berkumpul atau golongan yang banyak yang berkumpul di situ. Faqilali, kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian dikatakanlah kepadaku, atau diserukanlah kepadaku, kata Rasulullah, unsur ilal ufuqil akhar, lihatlah ke sudut yang lain lagi. Maka Rasulullah melihat ke sudut yang lain lagi. Fa idza sawadun azim. Nah, di situ ada lagi golongan yang berkumpul begitu banyak atau jumlah yang begitu banyak. Faqilali, kemudian diseru lagi kepada Rasulullah, hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Nah, suara tersebut menyampaikan kepada Rasulullah, inilah jumlah yang banyak ini, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada sab'una alfan, 70.000. Bersama golongan yang banyak tadi yang diperlihatkan kepada Rasulullah itu ada 70.000 orang yadkhulul jannah bighairi hisab wala adzab. 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa diazab. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ada 70.000 orang masuk surga itu tanpa hisab dan juga tanpa azab. Masuk surga gratis, cuma-cuma, free. Atau kalau bahasa Malaysianya percuma. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian dia turun dan memasuki tempatnya. Fa khadan nasu fi ulaika alladziina yadkhulunal jannah. Maka manusia saat itu, orang-orang saat itu membincangkan orang-orang yang masuk surga tadi tanpa hisab dan juga tanpa azab. Faqala ba'duhum, di antara manusia yang membicarakan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tadi, mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Kayaknya, ini kalau kita membahasakan dengan bahasa kita, kayaknya mereka itu yang 70.000 orang-orang yang memang bersahabat dengan Rasulullah dulu waktu di dunia. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa qala ba'duhum, ada lagi yang berpendapat yang lain. Ada lagi yang berpendapat yang lain, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Kayaknya mereka memang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam. Ayah mereka Islam, orang tua mereka Islam, keluarga mereka Islam, mereka pun lahir memang dalam keadaan Islam. Kayaknya itu orang-orang kayak gitu tuh gitu. Falam yusyriku billahi syai'an, makanya karena mereka memang dilahirkan dalam keadaan Islam, tentu saja mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun gitu. Jadi ada pendapat-pendapat orang di saat itu tentang
70.000 orang yang memang masuk surga tanpa hisab. Jadi viral gitu di saat itu ya. Jadi viral, bahan perbincangan gitu. Kemudian fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun datang kepada mereka, kepada orang-orang yang membincangkan tadi tentang orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Man ladzi takhuduna fi? Apa yang kalian perbincangkan? Ya kan? Ini kok sebegitu viral gitu. Kelak di akhirat itu kok ada berita yang viral. Malah ditakhuduna fi, apa yang kalian bincangkan? Kata Rasulullah. Fa akhbaruhu, maka mereka pun menyampaikan tentang tadi yang mereka perbincangkan. Faqal, maka Rasulullah pun menjawab atas rasa penasaran mereka tadi terhadap 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tadi. Humul ladzina la yarqun, kata Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah ketika hidup. Tidak meruqyah di sini artinya bukan ruqyah syar'i ya. Yang tidak meruqyah artinya mereka tidak menggunakan ayat-ayat Allah untuk pengobatan, tetapi dengan penyalahgunaan. Misalkan menuliskan ayat Quran sebagai jimat, kemudian digantungkan misalkan di dinding, atau mungkin dikalungkan di leher, atau mungkin dibuat jadi gelang ketika kita ke kamar mandi juga ayat-ayat itu terbawa dan seterusnya. Bukan orang-orang seperti itu. Wala yastarqun, dan juga bukan orang-orang yang meminta diruqyah, meminta jimat, meminta pengobatan kepada selain Allah dan seterusnya. Wala yatatayyarun, dan mereka bukan orang-orang yang sombong ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Artinya orang-orang tadi adalah orang-orang yang memang segala hidupnya sudah sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Ketika sakit mereka pun ingat ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkanku gitu. Bukan dikit-dikit kemudian datang kepada dukun, dikit-dikit kemudian datang kepada paranormal, dikit-dikit datang kepada paranormal kan pulang-pulang jadinya abnormal. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi dikit-dikit datang kepada manusia padahal meminta tolong pertama itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia itu lupa. Jadi meminta pertolongan langsung kepada manusia sehingga lupa dengan Allah dan seterusnya ya. Faqama Ukasyah Ibnu Muhsin, maka mendengar hadis tersebut, Ukasyah pun kemudian berdiri dan dia mengatakan kepada Rasulullah ya. Ada sahabat yang bernama Ukasyah, dia mengatakan dengan hadis tadi, dia udah mendengarkan, dia mengatakan kepada Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi salah satu di antara mereka. Yang mana? Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqal, maka Rasulullah pun mengatakan, anta minhum, kamu termasuk salah satu dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Setelah Ukasyah meminta doa kepada Rasulullah, kemudian ada orang lain yang juga berdiri dan mendatangi kepada Rasulullah dan mengatakan, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah satu dari mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqal, maka Rasulullah pun mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Ini potongan hadis yang termasuk yang saya favoriti, sabaqaka biha Ukasyah. Kalau dulu dengan teman-teman biasanya ketika kuliah Ustadz Indra, kalau kita misalkan ada kebutuhan sesuatu, teman kita yang lain udah duluan minjam misalkan, maka ketika teman yang lain datang kita memakai ini sabaqaka, tapi kita sebutkan nama orang tersebut, tidak dengan nama Ukasyah gitu. Nah, artinya bahwa doa pun itu harus kita tidak boleh didahului orang gitu. Ini doa kebaikan, kemudian kita udahlah nanti saya bisa request doa lain gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi karena itu kebaikan kita harus tetap berlomba-lomba gitu. Kemudian di sini ada keterangan ar-ruhaid bidhammir ra dengan mendomahkan ra, artinya itu tasghirur ra, itu ada kaidah bahasa Arab saya tidak bahas. Kemudian wahum duna asyara anfus, yaitu di bawah 10 orang. Wal ufuk, yang disebut dengan ufuk di hadis itu adalah an-nahiyah atau sisi atau al-janib ataupun sudut.
Wa Ukasyah bidammil ain dengan mendemakan ain wa tasdidil kaf wa takhfi. Oke, itu adalah nama salah satu sahabat ya. Qauluhu, jadi tadi la yarqun wa la yastarqun, artinya la yarqun ghairahum birruqyah al makruha, artinya adalah jangan meminta kesembuhan kepada orang dengan atau meminta ruqyah atau ingin meruqyah orang dengan ruqyah yang tidak dibenarkan dalam Islam ataupun pengobatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena di situ kan ada yang namanya tawakal. Jadi kita tidak perlu begitu panik ketika kita mempunyai penyakit yang begitu parah, kemudian kita udah mengerahkan sekuat tenaga kita, kemudian tidak sembuh sampai-sampai kita lupa diri, kemudian kita sampai-sampai melakukan pengobatan yang di luar dianjurkan oleh Islam gitu kan. Jadi di sini minal ghair ayyarqahum tawakkulan 'ala Allah ya. Wala yatlubuna, jadi tidak perlu meminta bantuan kepada orang yang menyalahi syariat, itu intinya. Farruqyah mubah, sebenarnya ruqyah itu diperbolehkan, wala qurra bukan makruh ya, idza kanat bil Qur'an awil adnyah al ma'rufah. Nah, jika ruqyah atau pengobatan itu dilakukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dengan prosedur yang benar dan juga doa-doa yang maksurat atau doa-doa yang diriwayatkan, doa-doa yang bagus yang memang dianjurkan dalam agama, maka itu boleh. Jadi seperti misalkan air, itu kan salah satu usaha kita. Misalkan air dibacakan sholawat, dibacakan ayat Al-Quran, kemudian ditiupkan, kemudian kita minum, itu diperbolehkan. Tapi seperti tadi ayat-ayat Quran tersebut kemudian diikat jadi jimat, kemudian jimatnya itu udah di dalamnya Al-Quran, pembalut dari yang membalut ayat Al-Quran itu malah gambar tengkorak dan segala macamnya, itu tentu saja berlebihan dan juga tidak dianjurkan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa melakukan ruqyah atau pengobatan malam takun syirkan, selagi tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kalau sudah ada unsur kesyirikan, tentu saja ini hal yang sangat dilarang. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi salah satu ahli tafsir atau salah satu mufassir yang terkenal dan juga diakui, beliau mengatakan ar-ruqa wal istirqa ma kana minhu biruqil jahiliyah atau bima la yu'raf fa wajib ijtinabuhu ala sairil muslimin. Beliau mengatakan meruqyah atau mengobati dengan istirqa, meminta ruqyah atau minta diobati adalah maka minhu biruqil jahiliyah, yang dilarang itu jika dia yang seperti orang jahiliyah ya. Maka seorang muslim wajib untuk menjauhi hal seperti itu. Maka di situ antara pengobatan dengan ayat Al-Quran, kita harus sesuaikan dengan prosedur yang benar sesuai dengan syariat, dan jangan lupa di situ kan ada tawakal. Jadi kalau kita udah berobat, jangan risau lagi, tawakal kepada Allah. Tidak usah lagi, aduh kayaknya harus ke dukun ini nih. Tidak seperti itu, karena kita sudah mempercayai Allah dan kita setelah berobat tawakallah kepada Allah. Nah, itu ya hadis tentang tawakal, meskipun di situ contohnya tentang ruqyah, karena di situ berkaitan dengan ketawakalan kepada Allah ya. Kemudian hadis yang kedua di sini, dan juga tadi berkaitan dengan keyakinan kepada Allah juga. Kemudian hadis yang kedua di sini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Aidon ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun, muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah doa ya, doa yang sangat bagus yang bisa kita baca. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku menyerahkan diri atau berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku bertobat, wa bika khamsamtu, dan kepadamulah aku menyerahkan segala urusanku, dan seterusnya. Wa hadza lafzul muslim. Nah, doa yang ini adalah
lafaz dalam hadis riwayat Muslim. Wahtasarahul Bukhari. Sementara Imam Bukhari itu tidak sepanjang ini lafaz hadisnya ya. Yang intinya ini adalah doa yang baik, yang mana kita juga sangat baik untuk mengucapkan doa-doa ini. Di situ ada amantu, beriman kepada Allah, pengakuan kita beriman dan yakin kepada Allah. Kemudian tawakaltu ya, wa 'alaika tawakkaltu, dan di situ ada juga pengakuan diri kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu Allahumma laka aslamtu, ini penjelasannya di situ Allahumma laka aslamtu artinya istaslamtu li hukmika wa amrik, artinya aku berserah diri kepadamu ya Allah, li hukmika dengan hukummu, wa amrik dan juga dengan keputusan dan perkara yang engkau putuskan. Kemudian wasallamtu itu raditu wa amantu wasatu wa aiqantu, yaitu aku ridho terhadap engkau ya Allah, terhadap yang kau putuskan, dan aku beriman kepadamu. Wasaddaqtu, dan aku membenarkanmu. Wa aiqantu, dan aku yakin kepadamu. Itu adalah penjelasan dari Allahumma laka aslamtu. Itulah maksud dari doa tersebut. Wa fil hadis, dan di hadis ini apa saja yang ada kandungannya? Al-iltija ilallah wal i'tisam bihi, yaitu bersandar kepada Allah dan juga menyerahkan segala urusan kepada Allah. Faman i'tazza bi ghairillahi dzalla, barang siapa yang mencari kemuliaan kepada selain Allah, dzalla, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Wa man ihtada bi ghairi hidayatihi dhalla, dan barang siapa yang meminta petunjuk kepada selain petunjuk Allah, dhalla, maka dia akan sesat. Wa man i'tasama billahi ta'ala wa tawakkal alaihi 'azma wa jalla, dan barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan juga bertawakal atau berserah diri kepada Allah dengan sepenuhnya, 'azma wa jalla, maka dia akan menjadi mulia dan juga menjadi sangat terhormat. Luar biasa sekali di situ, ternyata dengan tawakal kepada Allah dan dengan keimanan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia dan juga orang yang terhormat baik di mata Allah maupun di mata manusia. Makanya orang-orang yang dia memang dekat dengan Allah, orang-orang yang memang agamanya begitu kuat, maka di hadapan manusia pun mempunyai tempat khusus dan tempat tersendiri dan juga sangat dihormati gitu. Begitu pula di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.